Kalau kita kaitkan dengan B yang tadi Bapak ingin saya analisis adalah tingkah laku yang bersangkutan Saudara Ricky untuk tidak memberitahu gitu ya kepada rekan kerjanya tentang apa percakapannya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Seperti itu Pak. Oke, jadi mungkin silakan. bisa apa yang Bapak mau fokuskan tingkah laku yang mana terlebih dahulu? Kenapa dia tidak berani menyampaikan apa yang diterima dari Ferdy Sambo? Ya. Apa karena ada kekhawatiran, ketakutan atau apa? Atau mungkin membahayakan dirinya juga? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan juga keterangan yang diberikan oleh Saudara Ricky kepada saya ketika saya melakukan kepada saya dan tim ketika kami melakukan pemeriksaan psikologi forensik mengenai tema-tema yang Bapak sebutkan ini juga sesuatu yang diutarakan oleh yang bersangkutan. Nah tadi kami sebagai psikolog membedah atau menganalisis, memahami suatu tingkah laku ini, kita harus melihat dari ada begitu banyak faktor yang melatar belakangi seseorang bertingkah laku tertentu. Nah, secara umum ada seorang teoritikus yaitu namanya Albert Bandura, dia mengemukakan bahwa tingkah laku individu ini ada faktor yang saling mempengaruhi, ada faktor interaksi antara tiga hal ya, yang dia mengemukakan dengan triadic reciprocal causation. Jadi triadic karena ada tiga hal, reciprocal ini saling timbal balik mempengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama adalah faktor behavior itu, jadi tingkah laku itu. Lalu yang kedua adalah faktor person, faktor individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah faktor environment, faktor konteksnya, lingkungannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan B yang tadi Bapak ingin saya analisis adalah tingkah laku yang bersangkutan Saudara Ricky untuk tidak memberitahu gitu ya kepada rekan kerjanya tentang apa percakapannya gitu ya yang diperoleh dari pimpinannya Pak Sambo. Nah, yang pertama saya pikir saya akan mulai dulu, jadi itu faktor B-nya, saya akan mulai dari faktor lingkungannya atau environment-nya. Saya pikir kita perlu memahami atau melihat tentang bagaimana relasi antara pimpinan dan atasan. Bahwa mereka semuanya ini ada dalam suatu konteks yang saya katakan high power distance. Jadi ada jarak kekuasaan yang tinggi antara pimpinan yang saya pikir semua perangkatnya ini menyadari betul, tahu betul bahwa pimpinannya ini adalah suatu jenderal bintang 2, salah satu pimpinan tinggi di kepolisian, sedangkan mereka ini dari segi kepangkatan, kalau saya tidak salah Saudara Ricky ini Bribka ya, jadi artinya ada banyak level jenjang yang kemudian di antara mereka. Nah, kalau kita melihat konteks tadi lingkungan organisasi atau kemudian situasi relasi unit sebagai unit analisisnya, maka kemudian dengan jelas kita melihat bahwa relasi mereka ada dalam satu konteks yang high power distance yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks high power distance tersebut para anggota yang ada di dalamnya terutama yang lebih rendah ada suatu katakanlah sosialisasi ya dan kemudian terus dihidupkan, dijalankan bahwa seorang anggota atau seorang anak buah mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diinstruksikan oleh atasan yang pertama. Lalu kemudian saya pikir juga dalam suatu unit kerja yang cukup